Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dah. Udah siap, Ustaz. Udah. Oh, udah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-rahman 'allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pagi ini Allah masih memberikan kenikmatan-kenikmatan yang begitu besar kepada kita semua. Bahkan sampai detik ini kita masih bisa menikmati tatkala kita mengucapkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala lisan kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Ini ada sebuah kenikmatan yang luar biasa. Tatkala lisan kita mengucapkan Allahu akbar, Allah maha besar. Tatkala lidah kita mengucapkan la ilaha illallah, tatkala lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Inilah nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita semua. Oleh karenanya mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung. Tentunya menjadi sebuah dambaan bersama bagi kita kumpul bersama Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi yang mulia di surga kelak. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, masih dalam bahasan kitab Fikih Ruqyah yang ditulis oleh Ustadz Musdar Bustamam Tambusai LC, yang insya Allah saat ini kita masuk tentang definisi ruqyah. Kadang kita selalu bertanya, ruqyah itu sebenarnya apa sih? Ruqyah itu kayak gimana sih? Ruqyah itu seperti apa sih? Nah, dalam penjelasan secara bahasa, ya, secara lughah bahasa Arab, ruqyah itu yang artinya al-audhah. Al-audhah artinya at-ta'widz atau doa atau bacaan perlindungan. Pengertian ruqyah dan istilah nggak beda jauh dengan maknanya, bahkan dalam bahasa. Nah, Ibnu Al-Athir dalam An-Nihayah fil Gharib Al-Hadis berkata, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Manzur, ruqyah adalah bacaan perlindungan dibacakan kepada orang yang sakit seperti demam, kesurupan dan penyakit-penyakit lain-lain. Sedang Syekh Albani mengatakan bahwa ruqyah adalah bacaan yang dibaca untuk meminta kesembuhan yang berasal dari Quran dan hadis-hadis sahih. Adapun sesuatu yang bisa diucapkan oleh kebanyakan orang berupa kalimat-kalimat bersajak yang dipahami maknanya, kadang-kadang merupakan kalimat kufur dan syirik. Seperti ini contohnya. Wah! Kaget nggak? Nggak kaget? Oke. Jangan lupa like and subscribe channel ini biar tahu kisah seru lanjutannya. Ar-ruqa merupakan bentuk jamak dari ruqyah, yaitu doa. Perlindungan yang dibacakan kepada orang yang sakit demam seperti kesurupan, digigit ular, atau disengat kalajengking dan sebagainya. Sebagaimana yang dibacakan pula kepada orang yang sakit disebabkan ain. Jadi ada sebuah kebiasaan Rasulullah SAW selalu meruqyah cucunya, yakni Hasan dan Husain, dengan mengucapkan kalimat A'udzu bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamah wa min kulli aini lamah.
Jadi ruqyah itu sebuah bacaan, ucapan, doa yang kita meminta kesembuhan kepada orang yang sakit. Ya, contoh ketika ada salah seorang sebagaimana diceritakan oleh Rasulullah SAW, ketika seorang sakit kemudian Rasulullah cukup membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Sama halnya tatkala saya sering lakukan ini ke anak saya, keluarga saya, orang tua saya, saudara saya, atau jamaah yang lainnya. Tatkala ada yang sakit, kita doakan dengan membaca Quran, kita baca doa, tapi meminta kesembuhan untuk orang yang sakit ini. Contoh demam. Saya sering sekali tatkala anak saya sakit, demam, saya minta sama Allah, ya Allah sembuhkan anak saya. Kita bacakan doa tapi dengan niat kesembuhan. Ini adalah ruqyah. Hal yang simpel sekali, yang sebenarnya ini simpel dan mudah bagi kita semua. Tapi kebanyakan orang-orang itu mempersulit ruqyah itu sendiri. Ya, makanya ruqyah di kalangan kita masyarakat umum itu menjadi aneh karena kita sendiri yang bikin itu aneh. Padahal para ulama bahkan di dalam hadis-hadis sahih yang mulia tatkala memberikan penjelasan tentang ruqyah mudah. Doa yang dibacakan al-audzah atau at-ta'widz, doa yang dibacakan untuk meminta kesembuhan kepada orang yang sakit itu ruqyah. Ya, saya pernah ada salah seorang yang sakit kanker leukemia. Nah, sakit kanker leukemia ini kemudian saya doakan dia, saya minta sembuh, ya Allah sembuhkan sakit ini. Padahal orang ini udah, kalau bahasa kitanya udah give up, udah nyerah, udah pasrah, udah deh kayaknya nggak sembuh. Karena kata dokter udah 2 bulan lagi nih waktunya. Subhanallah. Tapi ketika saya doakan dia, saya bacakan ayat-ayat Quran dengan niat kesembuhan untuk orang ini atas sakitnya, Allahu Akbar. Rasulullah tidak pernah dusta dengan janjinya, Allah pun gak pernah dusta dengan janji-janjinya. Akhirnya orang ini Allah sembuhkan. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Tapi akal ini akan menerima dalil tatkala disampaikan kepada akal dan dia menerima itu. Makanya kok ribet sih tentang ruqyah ini, kok rame sih, kok aneh sih. Kita yang bikin aneh, kita yang bikin ribet. Dan kalau kita merujuk kepada dalil, demi Allah ini adalah perkara yang mudah, bahkan siapapun bisa melakukan itu. Nah, ruqyah juga disebutkan oleh masyarakat dengan ruqyah syariah atau juga membaca Al-Quran dan doa al-masurat, itu juga bisa. Jadi bukan mantra-mantra yang mengandung syirik. Ini yang kita harus pahami untuk umat Islam yang ada di Indonesia. Ruqyah itu adalah doa, bacaan Quran yang kita baca dan kita niatkan untuk kesembuhan orang yang sakit. Atau bisa kita rutinkan dengan membaca zikir pagi dan petang, tapi niatkan untuk kesembuhan, ini juga ruqyah. Semua Quran, ya, Al-Quran, semua surah di dalam Quran ini bisa dibacakan dengan niatkan untuk kesembuhan, ini ruqyah. Ya, jadi penjelasan ini insya Allah nggak bikin kita nggak bikin kita jadi asing gitu. Ruqyah itu asing, aneh, enggak. Insya Allah penjelasan ini adalah penjelasan yang sangat mendasar yang perlu kita tahu bersama. Insya Allah kita bisa paham ini dan tentunya tidak menolak apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, saya minta maaf kalau ada ucapan yang salah terucap karena ini kebodohan saya, dan kalau ada kebenaran yang saya sampaikan, kebenaran ini adalah merupakan dalil dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.